Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante ingin menjelaskan pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar meditasi Anapanasati tidak tegang? Nah, jadi Bante sekalian juga menjelaskan bahwa kebanyakan ya meditator pada saat berlatih Anapanasati, meditasinya menjadi tegang. Nah, tapi meditasi tegang seperti ini atau merasa keras di seluruh muka ya, atau bahkan di bahu, di seluruh badan kadang-kadang kalau kasusnya sangat ekstrim. Ya, bahkan ada untuk beberapa meditator karena kebiasaan yang berkelanjutan ya. Jadi mau tutup mata aja langsung tegang. Kemudian bahkan ada yang kasusnya lebih ekstrim lagi, buka mata juga masih tegang ya. Nah, Bante di kesempatan kali ini ingin memberikan tips, ya, beberapa tips, ada 9 tips total, agar bisa menghindari ketegangan yang belum tegang, dan juga bagi yang mungkin sudah merasakan ketegangan, lalu ketegangannya bisa terurai. Nah, ini sangat penting karena dengan ketegangan ini, biasanya meditator akan sulit nyaman dengan meditasinya, sehingga seperti dilema jika meneruskan fokusnya ke objek meditasi akan semakin tegang, tapi di satu sisi juga ingin agar meditasinya bisa berkembang. Nah, oleh sebab itu, mari kita ikuti tips yang pertama. Rahang. Jadi gigi bagian bawah khususnya itu harus agak dibuka pada saat meditasi Anapanasati ini. Jadi kalau kita membayangkan orang yang sedang tidur ya, apakah rahangnya menutup? Jadi itu membuktikan kepada kita bahwa jika orang dalam keadaan yang sangat rileks, rahangnya itu biasanya membuka. Jadi gigi bagian bawahnya menjauh. Tapi tentu saja bibir harus ditutup ya. Kalau tidak kan nanti cairan bisa keluar dari bibir. Oleh sebab itu bibir tetap ditutup ya. Kemudian rahang di dalam bibir tersebut agak membuka ya. Nah, itu supaya jangan terlalu dekat antara gigi atas dan gigi bawah. Itu menyebabkan unsur keras ya, yaitu di sekitar gigi dan rahangnya, agar tidak tersadari gitu pada saat meditasi. Ya, kadang-kadang banyak yang secara tidak sadar, khususnya waktu konsentrasi sudah mulai tenang, batin itu menjadi sensitif. Nah, mereka bisa merasakan unsur-unsur di sekitar lubang hidung ini, area fokusnya Anapanasati ya, meditasi nafas. Jadi tips yang pertama adalah rahang agak dibuka, ya, rileks saja. Tidak perlu paksa untuk buka besar seperti itu, tidak perlu ya, harus rileks. Nah, yang kedua, tempat. Ya, pada saat fokus Anapanasati, bagi mereka yang cenderungnya mudah tegang ya atau keras di sekitar wajah, nah itu harus menghindari fokus ke tempat yang spesifik. Ya. Jadi meditasi Anapanasati sebetulnya selalu dijelaskan bahwa kita perlu fokus di tempat nafas menyentuh hidung. Ya. Nah, ya biasanya di sekitar hidung sini kan aliran udara akan masuk dan keluar. Dan pada saat aliran udara masuk, itu pasti menyentuh bagian kulit di area sekitar lubang hidung sana. Nah, baru pada saat itu kita bisa memahami bahwa, oh, nafas sedang masuk. Tapi spesifikasinya adalah bahwa meditasi Anapanasati itu haruslah memperhatikan nafas yang di sekitar lubang hidung ini atau yang di depan muka ini. Bukan mengetahui nafas berdasarkan kembung kempisnya dada atau kembung kempisnya perut. Misalnya karena perut kembung, berarti nafas sedang masuk. Karena perutnya kempis, lalu nafas keluar. Nah, itu tidak boleh, itu harus dihindari. Oleh sebab itu, Anapanasati, meditasi terhadap nafas ini, sangat spesifik objeknya, yaitu adalah nafas yang keluar masuk lewat hidung.
Nah, untuk mereka yang kecenderungannya itu tegang pada saat fokus meditasi Anapanasati ini, kita harus menghindari fokus ke tempat. Artinya jangan menunggu di kulit. Ya. Bahkan untuk beberapa meditator, Bante sarankan untuk tidak sama sekali mencari di mana tempat sentuhnya nafas. Ya. Karena semakin mengerucut cara fokusnya, atau semakin sempit area fokusnya, maka fokus itu menjadi semakin kuat, oleh sebab itu detil dan akhirnya menimbulkan ketegangan. Nah, dalam meditasi Anapanasati, ya, kalau kita fokus semakin detil, maka usaha pasti akan semakin besar. Nah, pada saat usaha dikerahkan, yang sering terjadi adalah semakin tegang, semakin keras. Nanti secara tidak sadar mengontrol nafas. Oleh sebab itu, lebih baik di awal, fokusnya itu hanya general saja, secara umum, secara global saja, jangan terlalu spesifik, jangan terlalu detil. Nah, di awal kita harus ringan fokusnya, rileks, dan apa adanya saja, tidak perlu ngotot, tidak perlu detil. Waktu memperhatikan nafas juga, yang penting kita menyadari nafas di sekitar depan muka ini, maka itu sudah cukup. Tanya diri sendiri bahwa apa yang sedang terjadi dengan nafas. Wah, sekarang nafas sedang masuk. Ya, masuk. Terus sekarang, dia sedang keluar. Keluar. Tanpa harus mencari titik sentuh yang spesifik. Nah, itu saran bagi mereka yang berkutat dengan masalah tegang di sekitar muka. Ya. Yang nantinya kalau kita teruskan, ketegangan itu akan akumulasi, sehingga akan tegang di leher, di seluruh kepala, di seluruh badan bisa terjadi. Ya. Oleh sebab itu, sedini mungkin kita harus menangani ada tanda-tanda ketegangan. Kita harus uraikan secepat mungkin. Ya. Kemudian, tips yang ketiga. Fokus ringan saja. Jadi, waktu meditasi sesungguhnya secara ilmiahnya juga dijelaskan bahwa kalau kesadaran sadar seperti buka mata seperti ini ya, maka frekuensi gelombang otaknya katanya ya. Tapi kalau di dalam meditasi mungkin kita menggunakan istilah batinnya ya. Batinnya atau kesadaran yang kita gunakan untuk menyadari objek-objek indera dengan 5 indera ini ya, mata, telinga, itu bersifat lebih kasar dibandingkan dengan kesadaran kita menutup mata dan betul-betul menyadari objek dengan batin gitu. Nah, sesungguhnya kita menggunakan level kesadaran yang berbeda atau frekuensi kesadaran yang berbeda. Jadi dengan mata terbuka, kesadarannya lebih kasar, sedangkan tutup mata saja, kesadarannya lebih halus. Nah, semakin dalam konsentrasinya, maka kesadarannya akan menjadi semakin dan semakin halus. Nah, itu yang terjadi, sehingga pada saat mereka meditator yang sering merasa tegang, itu sepertinya adalah masalahnya adalah terburu-buru. Pada saat mereka mau duduk dan menutup mata saat meditasi itu, mereka masih terpengaruh atau terbawa kesadaran kasarnya. Oleh sebab itu biasanya Bante sarankan agar pertama-tama mungkin harus membiasakan diri dengan nafas dulu. Biasanya Bante sarankan untuk meditasi jalan sebentar. Nah, pada saat meditasi jalan, mata terbuka sehingga kita fokus ke nafas dengan kesadaran yang tentunya agak kasar. Nah, setelah kita terbiasa dengan fokus ke nafas di saat meditasi jalan dan kondisi postur tubuh yang dinamis, nah pada saat batin sudah mulai tenang di nafas, nah kita bisa pelan-pelan bawa objek tersebut, juga bawa nuansa kesadarannya itu sampai ke tempat duduk kita, di mana kita akan melakukan meditasi duduk. Nah, pada saat meditasi duduk juga ya, dengan postur yang sudah lebih statis, jangan tergesa-gesa untuk fokus ke nafas dengan menutup mata. Oleh sebab itu, fokus dulu dengan mata terbuka,
turunkan pandangannya ke bawah agar tidak terdistraksi oleh banyak objek di depan maupun di sekeliling. Turunkan matanya, perhatiin nafas seperti meditasi jalan tadi. Kemudian kalau nafas sudah semakin jelas di batin, juga kesadarannya sudah semakin nyaman dengan nafas, nanti kebanyakan secara alaminya mata ingin nutup sendiri. Ya, karena kondisi tubuh yang statis, ya, posturnya tidak bergerak, juga objeknya cuma satu, lama-kelamaan batin merasa tenang dan mata ingin tutup sendiri. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, maka transisi dari kesadaran kasar ke kesadaran yang lebih halus untuk bermeditasi itu akan semakin mulus. Biasanya kita bisa menghindari ketegangan di situ. Nah, begitu juga pada saat fokus ke nafas. Setelah dengan mata tertutup dan fokus ke nafas, oleh sebab itu jangan lagi mencari tempat. Ya, jangan cari titik sentuhnya, hanya berusaha menyadari apa yang sedang terjadi dengan nafas, apakah masuk, keluar. Itu sudah cukup. Dan waktu fokus jangan terlalu detil, ya, general saja. Ringan gitu, fokusnya rileks, ringan. Nah, lama-kelamaan nanti nafasnya akan menjadi semakin halus. Nah, itu adalah tips yang ketiga, fokusnya ringan saja. Nah, kemudian yang keempat adalah postur tubuh dan postur tangan. Postur sangat membantu waktu meditasi Anapanasati. Disarankan di dalam kitab, contohnya Visuddhimagga, ataupun juga di Majjhima Nikaya, Digha Nikaya, ya, dan lain sebagainya, selalu menjelaskan bahwa untuk Anapanasati, postur tubuh itu perlu tegak. Tegak di sini juga kita harus ingat bahwa bukan tegang. Tegak harus rileks. Khususnya otot perut dan otot pinggang itu harus menopang tubuh bagian atas ini secara seimbang. Nah, kalau tidak seimbang, maka akan terjadi ketegangan apakah di perut atau di pinggang. Dan nanti akan berakumulasi, ketegangan itu akan naik sampai ke leher, pundak, dan kepala. Nah, oleh sebab itu postur tegak penting. Nah, waktu kita bilang postur tegak itu penting, ya, itu berlaku untuk mungkin 80-90% orang. Nah, berarti ada kemungkinan 10% sampai 20% orang memiliki postur yang tidak tegak. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya Anda ada kelainan tulang punggung. Kebanyakan dari kita sulit sekali menemukan orang yang posturnya sempurna. Ya. Artinya secara tulang punggung maupun massa otot itu terbentuk secara sempurna, seimbang. Nah, kebanyakan kita kalau misalnya banyak menggunakan tangan kanan, lalu otot belakang, ya, punggung atau pinggang bagian kanan itu lebih dominan atau lebih terkembangkan. Nah, oleh sebab itu akan terjadi massa otot yang tidak seimbang. Kemudian juga kemungkinan misalnya struktur tulang yang tidak seimbang. Nah, contohnya skoliosis dan lain sebagainya. Ada pergeseran tulang punggung, ya. Nah, itu menyebabkan postur tegak bisa jadi tidak nyaman bagi orang-orang yang memiliki masalah demikian. Nah, oleh sebab itu kita harus bisa merasakan sendiri postur apa yang paling tepat untuk kita. Nah, untuk beberapa meditator bahkan mereka karena kebiasaan di kehidupan sehari-hari atau pada saat bermata pencarian, mereka terbiasa untuk duduk membungkuk. Oleh sebab itu, fokus yang paling enak adalah pada saat mereka agak membungkuk. Kadang-kadang Bante pun juga mengizinkan. Maksudnya, kalau mereka memaksakan postur yang tegak, seringnya tegang atau batin sulit tenang. Nah, jadi Bante bilang, oke, nggak apa-apa, di awal postur yang paling nyaman yang mana untuk Anda bisa gunakan. Nah, yang penting pada saat memperhatikan nafas tidak terasa sesak. Nah, itu indikasinya. Ya. Nafas tetap terasa plong, fokus ke nafas juga bisa rileks. Kalian mulai dari itu dulu. Nah, nanti pada saat misalnya Anda merasa bahwa nafasnya menjadi semakin berat, atau nafas seperti terkendali,
Atau misalnya kadang nafas kok tidak menjadi semakin halus, nah kadang-kadang kita harus memperbaiki postur pada saat itu. Ya, kadang-kadang untuk bisa masuk ke level konsentrasi yang lebih tinggi atau misalnya nimitta yang lebih terang, postur itu sangat membantu. Nah, nanti Anda bisa sesuaikan apakah itu karena posturnya yang harus diperbaiki atau misalnya dari segi keseimbangan batinnya yang harus diatur lagi. Ya. Nah, tapi bagaimanapun postur tubuh juga kadang-kadang bisa mempengaruhi ketegangan. Kemudian postur tangan. Postur tangan, kebanyakan orang Bante perhatikan adalah menaruh kedua tangan, yaitu telapak tangan menghadap ke atas, ya, ditaruh di atas pangkuan, ya, yaitu di tengah, di bawah pusat. Nah, yang seperti itu juga sebetulnya postur yang baik. Tapi untuk beberapa orang, di seberjalannya waktu untuk mengembangkan meditasi Anapanasati, mereka merasakan seperti ada energi yang terlalu besar, yaitu di area depan dada atau di sekitar tangan. Nah, oleh sebab itu, Bante sarankan yang penting nyaman saja. Nah, kadang-kadang kita bisa mengubah postur tangannya, memindahkan letaknya, yaitu misalnya membuka kedua tangan, telapak tangan menghadap ke atas, tetapi punggung tangan ditaruh di atas kedua lutut, kanan dan kiri. Nah, itu biasa dalam seperti keadaan berserah gitu ya, terbuka telapak tangannya. Nah, tapi kadang-kadang kita bisa menyesuaikan jika udara terlalu dingin, kita bisa telapak tangannya menghadap ke bawah, yaitu taruh di atas lutut, ya, punggung tangannya menghadap ke atas. Nah, itu kalian bisa sesuaikan. Jadi pada saat meditasi, kadang-kadang kalau terasa seperti energi ngumpul di satu tempat lalu menjadi tidak nyaman, menimbulkan ketegangan, Anda bisa memindahkan letak tangannya, itu juga bisa agak membantu. Nah, yang keempat, tips yang kelima, ya, yang tadi yang keempat, sekarang tips yang kelima adalah nafas harus dilepas ringan. Jadi nafas sesungguhnya itu harus terjadi secara alami. Dengan kita mengubah postur tubuh atau mempertahankan postur tubuh yang tegak, biasanya nafasnya akan berlangsung secara alami. Tapi untuk beberapa orang, ya, nafas selalu seperti terkontrol, dikendalikan. Nah, biasanya itu pendekatannya Bante ajarkan untuk jangan langsung fokus ke nafas, tetapi lebih ke bertanya ke diri sendiri. Apa yang terjadi dengan nafas? Saya ingin tahu. Saya ingin tahu apa yang sedang terjadi dengan nafas, apa yang sedang terjadi dengan nafas. Jadi pada saat itu, dengan menanya ke diri sendiri apa yang sedang terjadi dengan nafas, itu adalah memposisikan kita seperti orang ketiga. Bukan yang sedang bernafas, tetapi sebagai pengamat saja. Jadi seolah-olah proses nafas itu terjadi secara alami, kita hanya penonton. Nah, yang kedua yang bisa membantu juga adalah kita ingin tahu nafas itu panjang atau pendek. Nah, pada saat kita ingin tahu nafas itu panjang atau pendek, juga kita sebetulnya memposisikan diri kita seperti orang ketiga. Karena kalau kita sudah tahu, atau kalau misalnya kita yang bernafas, maka pada saat kita mau nafas kita panjang, ya nafas akan panjang. Dan kita mau nafasnya pendek, maka nafas akan pendek. Karena kita yang mengendalikan. Nah, pada saat kita bertanya ke diri kita bahwa nafas sedang panjang atau pendek ya? Lama atau sebentar ya? Nah, waktu itu berarti itu seolah-olah di luar kita memposisikan diri seperti orang ketiga. Nah, pada saat itu nafas pun harus dilepas. Kalau kita bingung, nafas dilepas seperti apa ya? Kita perhatikan orang. Pada saat orang tidak sadar kita perhatiin ya, pada saat mereka berbicara atau pada saat mereka diam saja, seperti menunggu dan lain sebagainya. Coba diperhatikan nafas mereka. Ini nafas biasanya plong atau lepas. Ini contohnya juga seperti orang tidur. Ya. Pada saat orang tidur itu adalah kondisi di mana batin sangat rileks. Pada saat tertidur pulas, nafasnya apa yang terjadi? Nah, maka dia
gitu ya. Sama sekali tidak ada tertahan, tidak ada yang ditahan. Nah, nafas yang seperti itu adalah nafas yang dilepas. Betul-betul kita hanya mengamati nafas sebagaimana apa adanya, ya, sebagaimana naturalnya. Itu yang penting, nafas dilepas. Maka pada saat kita memperhatikan nafas dilepas, fokusnya sudah tidak bisa detil. Karena kalau setiap kali kita mau fokus detil, kita akan berusaha interupsi. Ya, nanti kita akan menahan nafas supaya kita bisa memperhatikan dengan lebih detil. Yang mana itu akan menjadi sesak nanti dan juga akan nafasnya terkendali, ujung-ujungnya akan menjadi tegang kembali. Ya. Nah, tips yang keenam. Bermeditasilah pakai sati dan panya dan bukan sanya. Maksudnya gimana? Sati itu adalah perhatian murni, artinya sadar bahwa apa yang sedang terjadi, hanya memperhatikan saja. Jadi betul-betul seperti orang ketiga. Kemudian panya itu fungsinya adalah untuk selalu mengetahui apa yang sedang terjadi. Misalnya, batin menyadari bahwa, oh sekarang nafas sedang masuk. Kemudian di dalam batin kita harus membantu ya, mencatat bahwa oh masuk. Pada saat nafas sedang keluar, kita mencatat keluar. Jadi pencatatan di dalam batin harus setelah mengetahui baru mencatat, bukan mencatat dulu baru bernafas. Jadi misalnya masuk, jadi baru nafas masuk. Nah itu seperti memerintah. Itu tidak boleh, itu harus dihindari karena ujung-ujungnya akan mengendalikan nafas. Jadi kalau kita mau memposisikan seperti orang ketiga, berarti tahu dulu, sadari dulu bahwa sedang masuk, baru di dalam batin mencatat masuk. Nah, pencatatan batin seperti ini, kita bilang ini sejenis kebijaksanaan. Artinya betul-betul mengetahui apa yang sedang terjadi. Ini juga akan sangat membantu. Kadang-kadang kalau kita lepas pencatatannya, kita akan bengong. Tiba-tiba tidak tahu objek, kita kira kita tahu, tapi ternyata kita tidak betul-betul tahu apa yang sedang terjadi sama objek. Nah, itu kadang-kadang juga menghambat konsentrasi, tidak terbentuk. Ya. Karena kesadaran dan pemahamannya terhadap objek tidak rapat. Kalau panya, ya, berarti dibantu dengan pencatatan, maka kita akan selalu punya pemahaman di setiap momen kesadaran kita. Nah, begitu juga pada saat pikiran mengembara, ya, jangan mengidentifikasikan diri kita sebagai pikiran tersebut. Ya. Kalau kita mengidentifikasikan sebagai kita, ya, maka kita akan memprioritaskan pikiran itu. Kita peduli terhadap konten pikiran tersebut, ya, atau isi dari topik-topik pikiran tersebut, atau bahkan kita bisa terlibat secara emosi, lalu tergerak untuk menguraikan, mencari solusi, dan merencanakan sesuatu. Itu yang akan terjadi setiap kali kita terlibat atau kita mengidentifikasi bentuk-bentuk pikiran sebagai kita. Tapi kenyataannya bentuk-bentuk pikiran itu bukan kita. Kenapa bukan kita? Karena yang kita inginkan adalah fokus ke objek meditasi, bukan berpikir. Tapi kenyataannya, meskipun kita mau fokus ke objek meditasi, apa yang terjadi? Pikiran tetap mengembara. Nah, jadi pikiran mengembara bukanlah kita. Nah, sati di sini harus berperan untuk mengetahui bahwa yang sesungguhnya terjadi itu adalah pikiran sedang mengembara. Nah, makanya pada saat itu kita juga sadar, oh pikiran sedang mengembara, pikiran tidak mengambil objek meditasi. Nah, oleh sebab itu, hanya disadari saja bahwa itu pikiran sedang mengembara, lalu kembali lagi ke objek meditasi. Yang mana itu sangat membantu bagi mereka yang banyak pikiran. Nah, pikiran itu selalu berakumulasi atau semakin banyak atau semakin liar itu karena kita terlibat di dalamnya. Kita sering mengidentifikasi bahwa itu pikiran kita, maka kita peduli, dan akhirnya kita keseret terus sama topik-topik yang dipikirkannya. Nah, itu penting. Kemudian Bante jelaskan di tips yang ketujuh ini bahwa kita, keenam ya, bahwa kita jangan fokus anapanasati dengan sanya. Jadi bukan dengan persepsi, bukan dengan ingatan. Kadang-kadang sesi yang sebelumnya kita terasa enak ya, cara fokusnya sepertinya dapat. Nah, kadang-kadang di tengah jalan kita ngerasa bahwa oh ternyata begini cara fokusnya. Lalu di sesi yang berikutnya kita
mengusahakan memiliki cara fokus yang sama. Dan itu tidak disarankan. Kenapa? Karena itu meditasi dengan sanya, dengan ingatan. Yang mana tidak disarankan. Kenyataannya di sesi yang sebelumnya terjadi cara fokus yang demikian itu karena kita mengusahakannya dari teknik yang mendasar, yaitu hanya tahu nafas dan itu semua terjadi secara alami. Nah, jadi kita harus fokus ke sebab daripada ke akibat. Kalau kita menginginkan akibat yang sama atau hasil yang sama, maka kita harus mengusahakan sebab yang sama. Nah, itu penting. Juga nafas bukan diingat. Nafas bukan diingat, tapi betul-betul dirasakan di setiap momen. Kita menggunakan istilah direct perception. Jadi, persepsi langsung. Bukan diingat, tapi betul-betul apa yang sedang terjadi. Nah, itu penting. Kemudian, tips yang ketujuh. Jangan cemas dan panik. Jadi untuk beberapa orang tipikalnya memang panikan, bahkan di kegiatan sehari-hari. Pada saat dipanggil langsung sigap. Nah ini tipikal orang yang suka tegang. Coba diperhatikan pada saat batin kita merasa cemas dan panik, maka biasanya tidak hanya batin saja yang tegang, maka seluruh tubuh bisa menjadi tegang pada saat cemas dan panik. Oleh sebab itu, kadang pada saat kita meditasi, tidak boleh fokus dengan cemas, khawatir, atau panik pada saat pikiran melepas dari objek. Misalnya pada saat ketiduran, tidak perlu panik. Pada saat pikiran banyak mengembara, tidak perlu cemas. Kemudian waktu fokus ke nafas juga harus betul-betul kayak berserah. Berserah dan pasrah ke cara fokus kita, ke perhatian kita, ke mindfulness kita. Seperti kita mempercayakan ke teman kita untuk melakukan tugas tertentu. Kita juga harus percaya kepada satinya bahwa dia bisa fokus ke objek. Karena kalau kita fokus sembari mengawasi nafas atau mengamati nafas, tetapi kita juga di satu sisi khawatir pikiran akan mengembara dan objek lepas dari pikiran, ya pada saat itu Anda berlatih dengan kotoran batin. Oleh sebab itu wajar kalau Anda tegang, karena Anda mengusahakan dua hal di waktu yang bersamaan. Jadi tidak fokus, terpecah usahanya. Ya. Jadi double effort seperti itu akan menyebabkan ketegangan. Terus tips yang ke-8, tentunya pola hidup sehat, ya, seperti olahraga dan menghindari makanan-makanan yang bisa merusak kesehatan, khususnya peredaran pembuluh darah. Ya. Itu penting. Pola hidup yang sehat seperti olahraga. Lalu bagaimana pertanyaannya, misalnya yogi yang mandiri sepanjang tahun gitu ya, atau yang bahkan 1 bulan, 2 bulan, untuk jangka waktu yang lebih lama justru harus ada olahraga. Kalau di zaman Buddha olahraga itu sudah sangat natural, sudah bagian dari kehidupan mereka, karena kemana-mana mereka jalan kaki, ya. Para biku di dalam wihara nggak ada sistem pipa seperti sekarang, nggak ada listrik, maka ngambil air dari mana? Nimba air gitu ya. Terus di toilet ada air dari mana? Timba air isi dan lain sebagainya. Maka olahraga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Menerima derma makan juga harus jalan ke kota, ya, ke desa, baru setelah menerima makan kembali ke wihara. Jadi setiap hari sudah otomatis jalan kaki. Nah, tetapi bagi orang zaman sekarang, semuanya sudah terorganisasi ya, karena ada organizer, maka kemana-mana kita tidak banyak bergerak. Nah, kalau kita hajar-hajar terus duduk meditasinya, maka stamina fisik kita pun akan terkompromi. Ya, untuk jangka panjang, Anda akan merasakan bahwa fisik Anda semakin loyo, ya, semakin tidak berenergi. Tetapi kontras bagi mereka yang membiasakan diri untuk berolahraga atau beraktivitas dalam sembari meditasi, ya, mencari waktu-waktu untuk melakukan olahraga atau bahkan cuma stretching gitu ya, maka pembuluh darahnya akan lancar, meditasi juga akan terasa berenergi, tidak semakin lama semakin malas. Ya. Dan makanan, nah, hindari makanan-makanan yang mengandung banyak minyak, goreng-gorengan, ya. Terus juga yang sangat
berat ya, dalam arti misalnya terlalu banyak tepung, karbohidrat, itu harus dihindari. Kenapa? Mereka bisa menyumbat pembuluh darah. Nah, tentu saja jika pembuluh darah Anda menyempit, di satu sisi Anda ingin fokus, berarti peredaran darah harusnya menjadi lancar. Maka di daerah tersebut akan terjadi kesulitan, ya, jalannya darah tidak lancar. Maka wajar kalau terjadi ketegangan di sana dan di sini. Nah, oleh sebab itu harus jaga kondisi tubuh, ya, tetap olahraga, jaga makan yang ringan-ringan saja, jangan terlalu asin, jangan terlalu manis, jangan terlalu gurih, jangan terlalu berminyak, ya, semuanya harus seimbang saja. Nah, maka peredaran darah harusnya akan lebih baik. Nah, tips yang ke-9, relax, happy, dan enjoy. Jadi pada saat meditasi, meditasi itu harus menyenangkan, harus relax. Ya, bukannya setelah meditasi itu Anda lalu mumet, ya, lalu kepala menjadi berat, leher tegang, pundak sakit. Ya. Nah, yang seperti itu indikator bahwa usaha terlalu besar mengontrol nafas, Anda fokus dengan cara yang salah. Nah, jika pada saat meditasi selesai, Anda merasakan, oh, pikiran jadi hening, plong, ringan, seluruh badan nyaman gitu ya, kayak ringan, rileks banget. Nah, itu menandakan bahwa meditasi Anda mungkin sudah benar. Nah, tapi balik lagi ya, pada saat meditasi, apakah Anda selalu mengetahui objek meditasi? Itu juga adalah indikator bahwa Anda berkembang meditasinya atau tidak. Nah, jadi pada saat meditasi, Buddha juga bilang bahwa penyebab samadhi atau konsentrasi itu adalah sukha, rasa bahagia. Setidaknya bebas dari rasa sesal, ya, tidak tercela, bahagia di batinnya. Merasa diri itu cukup percaya diri, ya, ada semangat untuk meditasi, happy, bukannya aduh 1,5 jam lagi ke depan harus berusaha gitu ya. Nah, kalau Anda memulai meditasi dengan pikirannya seperti itu, dengan mood seperti itu, maka 1,5 jam ke depan tidak akan menjadi sesuatu yang berarti. Ya. Nah, oleh sebab itu, 9 tips ini jika Anda lakukan dengan baik, maka itu akan membantu mengurangi ketegangan, dan bagi mereka yang belum tegang, Anda tidak bisa tegang. Nah, ya, jadi semuanya harus dijalankan. Nah, ada beberapa hal Bante ingin menjelaskan, tapi mungkin takut kepanjangan. Jadi mungkin Bante akan bahas di sesi Dhammakatha yang lain. Nah, berikut penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini.